Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jepars Imanus Siregar dengan NIM 24030660 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein yang meliputi pertama itu ada proses reaksi transaminasi, lalu ada proses reaksi diaminasi oksidatif, lalu ada diaminasi non oksidatif, lalu yang ketiga ada proses sintesis urea, yang keempat ada sintesis asam amino, lalu yang terakhir sintesis heme. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang proses reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi adalah proses perpindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam keto lainnya. Lalu tujuan utama dari proses ini adalah untuk membentuk asam amino baru untuk kebutuhan tubuh. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Pada transaminasi terdapat dua enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat dan transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi ini adalah asam amino baru, contohnya aketoglutamat. Nah, yang kedua itu ada, saya akan menjelaskan tentang reaksi diaminase oksidatif. Diaminase oksidatif adalah proses penghilangan gugus amino di dalam asam amino, terutama glutamat dengan bantuan oksigen dan NADH+. Biasanya diaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tertidur dan terjadi di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi diaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat, dan lalu enzim yang bekerja dalam proses ini adalah enzim glutamat. Dehidrogenesis. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat dan NADH dan NH3 atau amonia. Lalu ada diaminasi non oksidatif. Diaminasi non oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin. Sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidrase untuk serin, treonin dehidrase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirufat, alfa ketobutirat, dan amino NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amino atau NH3 dan zat toksik dari hasil diaminasi asam amino menjadi urea dengan tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3CO2, aspartat, ATP, ornitin. Sedangkan enzim yang digunakan adalah CPS1, OTC, arginosuksinat liase, dan argionase. Produk akhir dari proses ini adalah urin, fumarat, dan ornitin. Lalu saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, aksaloselat, dan alfa ketoglutarat.
gugus amino dari glutamat serta energi ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase glutamat dehidranase, asparagin sinetase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen terpenting dari hemoglobin, myoglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glycine, substansial CoA, Fe2+ atau zat besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA sintesis, porbolimegen apa? Tunggu teman-teman. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Demikian penjelasan saya tentang metabolisme protein. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terbata-bata. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.